Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Gifari dengan NIM 2405 1460 5887. Perkenalkan, nama saya Alvito Diki Satria Putra dengan NIM 2405 1460 2027. Perkenalkan, nama saya Abioga Bima Nugraha dengan NIM 240 514 602 408. Perkenalkan, nama saya Adrian Bagus Saputra. NIM saya 240514 606476. Perkenalkan, nama saya Adrian Surya Kelana dengan NIM 24051 46033330. Kita hari ini akan mempelajari reaksi kimia pada pembakaran motor 4 tak dan 2 tak. Untuk mengetahui reaksi pembakaran pada motor 4 tak dan 2 tak, kita harus memahami bagaimana cara kerjanya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih pembakaran dalam motor 4 tak. Oke. Sini. Yang pertama, kita harus tahu konsep apa itu pembakaran dalam motor 4 tak. Yang pertama itu ada throttle body. Throttle body ini berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pembakaran atau ruang mesin. Lalu ada sensor TPS. Sensor ini berfungsi untuk membaca bukaan katup gas menurun atau tambah naik. Lalu ada injektor. Injektor ini terhubung dengan selang bensin yang menuju ke fuel pump. Di sini injektor akan menyemprotkan debit bensin sesuai dengan arahan dari ECU. Seberapa debit bensin yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke intake manifold. Di sini intake manifold berfungsi sebagai tempat bercampurnya antara udara dan debit bensin. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin ini. Jadi di sini ada cylinder head, lalu ada cylinder block. Di dalam cylinder head ini terdapat namanya katup in dan X, atau bisa disebut klep in atau klep X. Lalu selanjutnya di dalam blok sini ada yang terdapat namanya piston. Oke. Seperti ini kurang lebih bentuk piston itu. Nah, ini adalah coakan klep dari atas ini. Klep in. Nah, ini klep innya masuk di sini. Ini klep in ini. Yang ada titik seperti ini adalah klep X atau klep buang. Oke. Aku mau ganti tahun itu. Seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam pembakaran. Dalam sistem motor 4 tak ini terdapat 4 langkah. Makanya bisa disebut motor 4 tak karena ada 4 langkah pembakaran. Yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap ini masuk dari udara ke dalam throttle body. Lalu ada injektor. Injektor di sini berfungsi untuk menyemprotkan bensin ke dalam ruang bakar bertemu dengan udara. Jadi tercampurlah antara ruang bakar ini, terdapat suplai bensin dan udara masuk. Itu langkah hisap, langkah pertama. Lalu selanjutnya ada langkah kompresi. Nah, di langkah kompresi ini tadi dari langkah hisap bensin dan campuran udara masuk ya ke dalam blok. Di saat piston ini di TMB, titik mati bawah, piston di bawah. Nah, si bensin dan angin udara ini masuk ke dalam blok silinder. Lalu piston ke atas atau TMA ke titik mati atas, dan terjadi dengan adanya langkah kompresi. Setelah langkah kompresi, piston turun ke TMB lagi. Di sini terjadi pembakaran dari busi yang memercik ke dalam pembakaran karena adanya bensin dan campuran udara. Langkah ketiga, pembakaran. Lalu piston menuju ke TMA lagi. Nah, di sini langkah keluar. Jadi
Setelah dikompresi lalu dibakar, lalu terbuanglah pembakaran tersebut menuju ke exhaust atau knalpot. Oke. Dari situ kita bisa simpulkan dari 4 tak atau 4 langkah kerja sistem motor 4 tak ini. Oke, seperti itu. Reaksi pembakaran pada motor 4 tak memiliki 2 reaksi, yaitu reaksi sempurna dan reaksi tidak sempurna. Reaksi sempurna pada motor 4 tak itu campuran bensin dan udara pada ruang bakar tercampur dengan rata. Akhirnya pembakaran pada motor 4 tak ini terjadi sempurna. Dan untuk yang tidak sempurna yaitu misalnya bensin pada motor 4 tak ini melebihi dari masuknya udara yang mengakibatkan banyak sisa-sisa bensin yang belum terbakar pada motor 4 tak yang mengendap pada pembakaran pada mesin. Reaksi pembakaran pada motor 4 tak. Yang pertama yaitu reaksi pembakaran sempurna. Pada bahan bakar bensin yaitu 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 ditambah 18H2O. Dan untuk reaksi pembakaran tidak sempurna pada motor 4 tak yaitu 2C8H18 ditambah 17O2 menjadi 16CO ditambah 18H2O. Sistem motor 4 tak kan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan saya di sini akan menjelaskan sistem kerja motor 2 tak dan apa itu motor 2 tak. Jadi kita akan mempelajari dulu apa sih motor 2 tak itu. Motor 2 tak itu adalah mesin motor yang bekerja dengan sangat simpel karena dia hanya membutuhkan 2 kali langkah kerja poros engkol untuk menghasilkan 1 kali usaha. Apa saja sih langkah-langkahnya? Baik, yang pertama itu ada langkah hisap, yang dimana posisi piston berada di titik mati bawah atau TMB, bergerak ke arah TMA, dan sudah terjadi penghisapan atau bahan bakar masuk melalui poros engkol dan disalurkan melalui lubang-lubang transfer yang mengarah ke ruang bakar, dan terkompresi di bagian kompresi di ujung piston. Dan langkah yang kedua itu adalah langkah buang dan langkah usaha. Jadi langkah buang itu terjadi ketika posisi piston di TMA ke arah TMB, dan piston itu ketika piston bergerak terjadilah pembakaran setelah bahan bakar dan udara dan campuran oli terkompresi. Ketika piston mulai bergerak terjadilah ledakan dan mengakibatkan pembakaran di ruang bakar. Lalu pembakaran tersebut akan keluar melalui lubang knalpot. Nah, pada motor mesin 2 tak ini terjadi proses pembakaran tidak sempurna. Di mana mengapa terjadi proses pembakaran tidak sempurna? Karena jumlah oksigen pada ruang pembakaran tidak cukup sehingga hasil pembakarannya tidak menghasilkan karbon dioksida atau CO2, melainkan menghasilkan karbon monoksida atau CO. Dan juga pada pembakaran tidak sempurna terbentuk jelaga atau C dari reaksi oli yang ikut terbakar pada ruang bakar. Dan juga terdapat senyawa hidrokarbon yang disebabkan oleh bahan bakar atau oli yang tidak ikut terbakar pada proses pembakaran. Berikut yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna pada mesin 2 tak, yaitu C8H12 plus O2 menjadi C plus H2O plus CO.
Jika oksigen kurang atau pembakaran tidak optimal, hasilnya mencakup karbon monoksida atau CO, karbon atau jelaga, dan hidrokarbon atau HC yang tidak terbakar. Jadi kesimpulan dari video kita kali ini, kita jadi tahu bagaimana sistem pembakaran terjadi pada motor 4 tak dan 2 tak. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.